kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Shalom, apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita semua tetap dalam sukacitanya Tuhan di minggu pagi ini. Kita mau sama-sama, saya mau ajak setiap kita mau siapkan hati kita dimanapun kita berada. Kita mau ajak seluruh keluarga kita, bahkan orang di samping kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini saudara. Saya mau ajak setiap kita mau sungguh-sungguh bersyukur buat kasih Tuhan atas setiap kita. Kita mau bersyukur buat penyertaan Tuhan atas setiap kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik saudara. Atas hidup saudara, atas hidup saya. Bahkan atas semua orang di dunia ini saudara. Dia Allah yang baik saudara. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan baik Tuhan atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa tidak ada Allah lain Tuhan di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi Tuhan. Satu-satunya Allah yang setia Tuhan. Allah yang gak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur padamu. Kau Allah yang layak kami sembah. Oh Tuhan. Oh, haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus hari-hari ini Tuhan, kami mau bakar ukupan sama Tuhan. Kami mau terus naikkan pujian penyembahan kami sama Tuhan ya Tuhan. Biarkan Tuhan yang beracara atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah kami ya Tuhan Yesus hari ini. Biar di setiap rumah-rumah kuasa Tuhan dinyatakan ya Tuhan. Biar di setiap rumah-rumah Tuhan hadirat Tuhan dinyatakan ya Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau Allah, selamanya Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Hadirat-Mu penuh, hadirat-Mu
Engkau perkasa Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku.
dimanapun kami berada Tuhan sekarang, kami mengangkat tangan kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oh dalam masyarakat, kami menyembahlah yang benar ya Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mengatakan Kau tetap Allah ya Tuhan. Kau tetap Allah ya Tuhan. Kau tetap Allah. Haleluya. Oh Jesus, oh Jesus.
Jesus. Kau lihat setiap tangan yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau deklarasikan Kau tetap Allah apapun yang terjadi ya Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Hosanna indah, yes. Hosanna, Hosanna, haleluya. Saudara katakan Hosanna, Hosanna, indah, yes,
kasih Tuhan Yesus. Hosana in the highest. Hosana in the highest Tuhan. Oh, glory bagimu Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus di dalam Engkau. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Setiap saudara yang siap memuji Tuhan, bersama-sama saya kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia telah ubah ratapan kita jadi tarian, saudara. Di dalam kesesakan, Dia beri kelegaan buat setiap kita. Haleluya. Di dalam kesesakan, Kau beri penghiburan. Di dalam
kita saudara. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Boleh colek kiri kanannya bilang. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi saudara. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Kita mau mendengarkan apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan. Sebagai pelita bagi hidup kita saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu seperti Maria Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari urapi kami Tuhan, urapi telinga kami, urapi roh kami Tuhan. Supaya firman yang dibagikan Tuhan Yesus bisa tumbuh di tanah yang subur ya Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar seluruh hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Biar sepanjang hidup kami Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku ingin
lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Ini deklarasi kami Tuhan. Memuliakan namamu seumur dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan namamu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dan mulia saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan memberi kesempatan yang indah bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa, berikanlah kami semua saat ini hati yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman boleh jatuh dan hidup, dan tumbuh dan berbuah baik kemuliaan Bapa di surga. Kami menjadi pelaku akan firman Tuhan, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Hidup kami diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu, urapilah jemaat-Mu dengan kuasa-Mu, urapilah firman-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu berhasil daripada apa yang Kau suruh kepadanya, melakukan apa yang Kau kehendaki. Tuhan melawat dan memberkati setiap kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita terima diambil dari Mazmur 23 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara dengan tema mengalami pintu kemurahan Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara tentang Mazmur 23 ayat 6, ini adalah Mazmur yang sangat terkenal, di mana ada lagunya yang menyertai Tuhan adalah gembalaku. Ya. Di sini Daud mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalimat ini bukan hanya lip service,
kalimat ini bukan kalimat yang dibesar-besarkan, tetapi ini adalah kalimat yang benar-benar Daud mengalami dalam hidupnya, seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Sekali lagi, 1 Samuel 18 ayat 14 berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ya. Jadi dalam segala perjalanan hidupnya Daud berhasil. Tetapi keberhasilannya itu ada catatan, ada penyebabnya. Ya, dikatakan sebab Tuhan menyertai dia. Inilah yang perlu kita ketahui hari ini. Kalau kita berbicara tentang tema mengenai mengalami pintu kemurahan Tuhan terbuka, kita harus tahu satu hal: Tuhan Yesus tidak pernah terbatasi dengan pintu yang terkunci. Ya, ini gambarnya bagus. Ada pintu banyak, ya, pintu banyak dan semuanya terbuka. Ya, sampai ujung sana pun masih terbuka. Ya. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini menjadi rema bagi setiap kita yang mendengarkannya. Karena ada tertulis, Wahyu 3 ayat 8 berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, kita aminkan bahwa Tuhan telah membuka pintu berkat bagi kita, baik berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Dan dikatakan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Artinya kalau berkat itu sudah disediakan buat kita, apapun yang terjadi berkat itu tetap sampai kepada kita. Ingat, Tuhan Yesus tidak terbatasi dengan pintu yang terkunci. Satu kali di dalam Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari itu sudah malam, yaitu hari pertama dalam minggu itu, dan pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup karena mereka takut kepada orang Yahudi. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita melihat cerita bahwa di situ dikatakan pintu-pintu tertutup, ya, lebih dari satu pintunya tertutup, tapi Tuhan Yesus tetap bisa hadir di tengah-tengah mereka. Lalu diulangi lagi ayat 24 ya, 25, karena waktu itu kan Thomas tidak ada, tapi orang-orang murid-murid lain memberitahu dia, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, kecuali aku melihat bekas paku pada tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dia sekali-kali tidak akan percaya. Lalu ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid kembali berkumpul di rumah itu dan Thomas ada bersama mereka. Meskipun pintu-pintu tertutup, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini kita membutuhkan berkat Tuhan. Ya, Simon Petrus mempunyai 6 syarat keberhasilan dalam dunia. Punya modal, yaitu perahu, punya peralatan jaring, punya pengalaman nelayan yang handal, punya tempat yang tepat, Danau Genesaret, punya waktu yang tepat, semalam-malaman, dan Petrus seorang pekerja yang keras. Tapi Lukas 5 berkata bahwa Petrus setelah sepanjang malam bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Jadi kita harus menyadari segala kepandaian kita, segala kehebatan kita, segala pengalaman kita, satu waktu bisa terjadi nggak bisa diandalkan. Ya, berapa banyak gara-gara pandemi yang terjadi, perusahaan-perusahaan, orang-orang yang merencanakan dengan banyak pengalaman, banyak ini, semuanya tidak berhasil dengan baik. Ini membuktikan bahwa dalam hidup ini
kita membutuhkan pimpinan, lindungan, dan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berbicara tentang pintu-pintu kemurahan Allah yang terbuka, ya, kita harus menyadari, ya, seperti di dalam Lukas pasal 5 itu diceritakan tentang bagaimana Petrus setelah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menangkap ikan di tempat yang dalam, menerima banyak sekali ikan dengan perahu mereka sehingga perahunya hampir tenggelam, ya. Di sini membuktikan bahwa bersama Tuhan dengan tidak bersama Tuhan beda sekali akibatnya, ya. Kemurahan Tuhan sangat dibutuhkan dalam pekerjaan atau kehidupan Simon Petrus. Tetapi selain kemurahan Tuhan itu, di situ dikatakan bahwa kata perahu diulangi sampai 5 kali. Itu pasti punya maknanya. Hal yang seharusnya kita perhatikan, karena sewaktu Tuhan Yesus berkata kepada Simon dan menyebut kata perahu sampai 5 kali, itu berarti Yesus ingin Simon menyerahkan kendali perahunya kepada Kristus. Perahu Simon bisa berbicara mengenai kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan atau usaha kita, keuangan kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Mari kita masuk ke dalam ayat firman Tuhan selanjutnya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa pintu terbuka itu kita harus menyadari bahwa kemurahan dan kebaikan Allah itu datang melalui pintu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia itu adalah kasih yang tidak layak kita terima. Itu artinya kebajikan dan kemurahan Tuhan dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, ya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, ya. Karena itu menunjukkan bahwa kita menerima berkat melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah kita yang murah hati. Mazmur 30 ayat 6 berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Seumur hidup ia murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 10 ayat 9 berkata, akulah pintu, ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kalau kita tadi berbicara banyak pintu terbuka, kita harus menyadari ada satu pintu gerbangnya untuk masuk yang pertama kali. Pintu itu adalah melalui Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya menerima keselamatan secara rohani maupun menemukan berkat melalui pintu itu. Menemukan padang rumput artinya mengalami pintu kemurahan Allah, mengalami pintu berkat Tuhan, sehingga hidup kita boleh berkelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat, ya. Jadi melalui Yesus, barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat, ya. Nah, akulah pintu itu dalam bahasa Inggrisnya bukan a door, tetapi the door, artinya salah satu-satunya pintu, ya. Ini mengingatkan kita bahwa satu-satunya keselamatan dan kebenaran hanya ada pada Yesus, seperti Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan dalam bagian ini ialah memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan di dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Tapi sebenarnya kan kita sudah hidup. Kenapa Tuhan Yesus berkata mempunyai hidup lagi? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dalam bagian Yohanes 10 ayat 10 tadi bukanlah bios. Bios itu kehidupan yang ada pada umumnya. Di sini kita memiliki kata bios itu seperti kata biologi, ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Hidup pada bagian Yohanes 10 ayat 10 ini bahasa aslinya adalah zoe, sebuah kehidupan ilahi yang diberikan kepada manusia, yang melaluinya kita dapat berelasi dengan Sang Ilahi. Ya. Jadi ada kehidupan ilahi yang masuk ke dalam diri kita, sehingga kita bisa berelasi dengan pencipta kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua orang memiliki bios, tapi tidak semua orang memiliki zoe, ya, kehidupan ilahi itu. Hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dikatakan dia dilahirkan kembali. Artinya dia menerima hidup yang dari atas. Dilahirkan kembali, terjemahan lainnya dilahirkan dari atas, ya. Artinya dari Roh Kudus. Artinya kita memiliki kehidupan zoe atau hidup ilahi ada dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya, karena rohnya sudah dihidupkan oleh zoe tadi, oleh kehidupan ilahi itu. Ini berarti bahwa Yesus adalah pintu, ada sesuatu yang serius, tidak ada pintu lain. Kalau ada rumah kebakaran dan ada banyak pintu yang olehnya orang lari bisa selamat, kita tidak perlu memperingatkan orang lain yang melewati pintu itu. Tapi kalau hanya satu-satunya pintu yang membuat selamat, maka ini adalah hal yang serius, hal yang berlaku sampai kekekalan. Jadi kita harus mengingatkan orang-orang, saudara-saudara kita, orang-orang dekat sama kita yang belum menerima Kristus. Kita harus beritahu kepada mereka bahwa Yesus satu-satunya pintu menerima keselamatan dan menerima padang rumput. Segala sumber kebaikan itu ada, kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Tuhan mampu melakukan segala perkara karena Dia adalah pencipta dan pemilik hidup kita, ya. Saudara, kalau orang berharap atau bergantung pada duit, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang seperti yang duit bisa lakukan, ya. Kalau dapatnya sedikit, ya dapatnya bisa sedikit duitnya, itu dapatnya uang sedikit, ya dapatnya sedikit, dapat uangnya banyak aja. Tapi kalau kita berharapnya, bergantungnya kepada Tuhan yang mampu melakukan segala perkara karena Dia pencipta dan pemilik hidup kita, maka Dia adalah sumber segala berkat, pemeliharaan dan kecukupan kita. Singkatnya, Dialah yang kita butuhkan dalam hidup, seperti domba yang bergantung penuh pada Sang Gembala untuk mendapatkan makanan dan minuman. Demikianlah Tuhan Yesus ingin kita bersandar kepadanya setiap hari, bahwa Ia adalah pintu, sumber pemeliharaan, sumber berkat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana supaya kita mengalami kemurahan, pintu kemurahan Allah terbuka? Tadi kita melihat Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 6, ya, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Lalu apa rahasianya? Kita lihat Mazmur 27 ayat 4, Daud berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ya. Daud adalah seorang raja, mestinya dia berkata dia ingin tinggal seumur hidup di istana. Tapi di sini dikatakan dia minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, kata
kata diam di rumah Tuhan itu diterjemahkan dengan di hadapan hadirat Tuhan. Artinya apa? Artinya Daud selalu ingin dalam hidupnya itu hadirat Tuhan selalu menyertainya. Daud selalu merindukan hadirat Tuhan. Dan inilah yang membuat hidupnya diberkati. Nah, tadi dikatakan Tuhan membuat Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud biasa memain kecapi, ya. Dan setiap kali apabila roh jahat yang daripada Allah itu menghinggap kepada Saul, ya, dalam 1 Samuel 16 ayat 23, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Dan Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Daud sering berada dalam hadirat Tuhan, karena pujian dan penyembahan kepada Tuhan mendatangkan kuasa Allah, sehingga roh jahat itu undur daripada Saul. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ada kuasa di atas puji-pujian orang percaya. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menyediakan kursi buat Allah untuk duduk, untuk bertahta di atas puji-pujian kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ada seorang yang pernah berdoa kepada Tuhan meminta matahari dan bulan berhenti dalam Yosua 10 ayat 12 sampai 14, ya. Berkata Yosua, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis di dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh, ya. Dikatakan di dalam Yosua 10 ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, ya. Luar biasa, permintaan Yosua ini dikabulkan oleh Tuhan, ya. Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, ya. Rahasianya apa sih? Kenapa Allah begitu mendengar doa Yosua? Kalau kita baca Keluaran 33 ayat 11, dikatakan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Apa artinya? Ya. Artinya Yosua tidak meninggalkan hadirat Allah. Walaupun Musa kembali ke perkemahan, Yosua tidak meninggalkan kemah itu. Kenapa? Karena ia merindukan hadirat Allah. Ia lapar pengenalan Allah secara pribadi. Ia berlama-lama di luar perkemahan untuk menyerap Allah seberapa banyak yang ia dapat. Hari ini kalau engkau melihat mau kebaikan Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan, hiduplah dalam hadiratnya, cintailah hadiratnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua untuk mengalami pintu kemurahan Tuhan, ya, kita harus menyadari bahwa kalau kita menginginkan Dia, mengasihi Dia, maka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Artinya apa? Artinya akan ada berkat yang tidak terduga terjadi, ya. Nah, untuk mengalami seperti itu, kita lihat cerita tentang Obed-Edom, seorang yang mengalami berkat karena hadirat Allah, ya, mengalami berkat yang luar biasa karena hadirat Allah adalah Obed-Edom, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di
mengapa Daud memilih rumah Obed-Edom, ya, ini tidak lebih dari kedaulatan Tuhan. Tapi bisa dipilihnya rumah Obed-Edom menjadi tempat persinggahan tabut perjanjian berawal ketika Daud hendak memindahkan tabut. Terjadi musibah oleh karena anak dari Abinadab, Usa, memandang rendah tabut perjanjian, memegang dengan sembarangan tabut perjanjian, lalu mati. Nah, ketika Daud melihat Usa dihantam Tuhan dan mati, dia berkata, dia pindahkan tabut perjanjian itu ke rumah Obed-Edom, ya. Lalu 2 Samuel 6 ayat 11 berkata begini, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu ditinggal di rumah Obed-Edom, orang Gan itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya, ya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dalam jangka waktu yang sangat singkat, yaitu 3 bulan, terjadi perubahan di rumah Obed-Edom. Saudara, berita bahwa Obed-Edom diberkati Tuhan itu menjadi viral. Semua orang Israel tahu, dan sampai berita itu ke istana, sehingga Daud juga ingin membawa tabut Tuhan itu ke rumahnya, ya. Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dikatakan bahwa kehadiran tabut Allah di rumahnya Obed-Edom itu membuat, satu, seisi rumahnya diberkati Tuhan. Kedua, segala yang ada pada Obed-Edom diberkati Tuhan. Ini luar biasa, ya. Kehadiran tabut Allah itu lambang daripada hadirat Allah yang luar biasa itu. Kalau bagi Usa mematikan, tetapi bagi Obed-Edom mendatangkan berkat luar biasa, ya. Berkatnya bukan hanya berkat untuk dia saja, bahkan untuk seisi rumahnya, bahkan untuk keturunannya. Dikatakan keturunan Obed-Edom ini menjadi kaya dan anak-anaknya adalah orang-orang yang gagah perkasa. 1 Tawarekh 26 ayat 6. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara buak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi intinya, saudara, hal yang kedua adalah Obed-Edom itu artinya hamba Edom atau budak nafsu. Dia menjadi seorang yang memuji dan menyembah Tuhan, worship leader, ya. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di firman Tuhan di dalam 1 Tawarekh 16 ayat 5, Obed-Edom dan Yehiel harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asap harus memainkan ceracap, ya. Mereka menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Mengapa Obed-Edom berubah hidupnya? Karena dia sadar kalau tabut perjanjian ada di rumahnya dan dia hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, dia bisa seperti Usa, mati, ya. Itu sebabnya, saudara, hal yang kedua, kalau kita mau mengalami kemurahan Tuhan terbuka, carilah perkenanan Tuhan, ya. Berubahlah kehidupan kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi budak nafsu atau budak kedagingan, tapi lakukanlah firman Tuhan. Karena tadi seperti tertulis di awal renungan tadi, dikatakan bahwa Wahyu 3 ayat 8 berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Di situ dikatakan engkau menuruti firmanku, ya. Saudara mau mencari perkenanan Tuhan, turutilah firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan itu membuat Tuhan disukakan, membuat hubungan kita dengan Tuhan lebih intim. Tuhan berkata seperti
bahwa siapa saudaraku laki-laki, siapa saudara perempuan, siapa ibuku, merekalah yang melakukan kehendakku, kehendak Bapa. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami sakit rematik yang tidak ada obatnya. Saya hanya tergantung kepada obat-obatan yang penghilang rasa sakit. Sampai satu kali owner dari tempat saya bekerja mengajak saya ke satu tempat pengobatan di mana saya diajarin hidup sehat dengan memakan jus setiap hari, dengan memakan buah-buahan atau memakan sayuran yang mengandung pertama untuk detox, yang kedua untuk memprotek, melindungi, mempunyai daya tahan tubuh, imunitas yang tinggi, yang ketiga memakan makanan yang membuat rebuild, ya. Jadi ada detox, protection, dan rebuild. Rebuild itu makanan seperti kacang hijau yang mengembalikan semula yang dulunya rambut menjadi putih kembali bisa ke hitam, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan rohani juga demikian. Kita harus mendetoks hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, seperti iri hati, kepahitan, dendam, marah, dan masih banyak lagi. Semuanya itu timbul dari dalam dan menajiskan orang, kata di dalam Markus, ya. Di dalam Markus disebutkan bahwa hal-hal itu berasal dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kita harus buang, karena hal-hal ini membuat hidup kita tidak dekat sama Tuhan. Kalau kita hidup, jangan jadi budak kedagingan, jangan jadi hamba Edom. Kita harus jadi pemuji dan penyembah Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, mencari perkenan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Obed Edom bisa mengalami semua hal itu kelihatannya kebetulan, rezeki nomplok, ya. Obed Edom tidak pernah mengira bahwa tabut Allah akan diberikan ke rumahnya, ya. Itu artinya dalam bahasa dunia adalah kebetulan. Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara hidup benar-benar bersama dengan Tuhan Yesus, bersama pintu itu, saudara akan melihat banyak kebetulan-kebetulan ilahi yang Tuhan rancangkan buat kita, sehingga kita menerima kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saya ingat cerita tentang Ruth, ya, kisah Ruth, ya. Ruth, di dalam Ruth pasalnya yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Ruth ini kebetulan dia berada di ladangnya Boas, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kebetulan di situ bisa didefinisikan sebagai dari antara puluhan, ratusan, bahkan jutaan peluang yang kemungkinan ada, hanya ada satu kesempatan saja, ya. Di dalam Rut 2 pasal 3, hari pertama dia bekerja adalah sebuah kebetulan di mata manusia. Tetapi saya percaya bahwa Rut bukan kebetulan, tetapi itu adalah rancangan Tuhan, sehingga dia bertemu dengan Boas yang akan menembus dia, dan kemudian mereka menikah, melahirkan keturunan yang akhirnya keturunan Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan remehkan kebetulan-kebetulan yang seolah-olah kebetulan, padahal itu adalah cara Tuhan yang unik untuk menyatakan perkenanannya, pertolongannya, perhatiannya, dan kedahsyatannya kepada kita. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini mengubah hidup kita, sehingga kita mengalami pintu-pintu kemurahan Tuhan itu terbuka bagi kita, karena Tuhan bergirang karena kita dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada waktu kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh, seperti Obed dan Rut, ya. Rut ini luar biasa, dia tidak mau meninggalkan mertuanya, tidak mau meninggalkan Allah Yehova. Bangsamulah bangsaku,
Allahmu lah Allahku, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apa memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Di sini Rut dengan segenap hati mengikuti Allahnya Israel. Walaupun mertuanya sudah habis-habisan, tidak ada masa depan, tetapi Rut mengikuti Allah Yehova tanpa syarat. Dia mengikut Tuhan tanpa motivasi ingin diberkati. Dia mengikuti Tuhan karena dia mengasihi Tuhannya. Dan kita lihat banyak kebetulan yang dia alami sehingga hidupnya berubah. Itu sebabnya tadi dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hari ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa kita harus rindu mengalami pintu kemurahan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami pintu kemurahan Tuhan, carilah hadirat Tuhan. Seperti Yosua dan Daud, carilah perkenanan Tuhan. Kita detox, protect, dan rebuild. Kita ubah hidup kita untuk menjadi menyenangkan hati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, seperti Rut maupun Petrus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena pada waktu kita hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ingatlah Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman yang kau taruh dalam hati hamba-Mu telah hamba sampaikan. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi biarlah suara firman Allah dan kuasa Roh Kudus-Mu tetap berbicara dalam diri anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang diberkati oleh Tuhan. Kami menerima janji Tuhan. Kami mengalami pintu kemurahan Allah terbuka buat kami. Karena melalui Yesus Kristus, melalui pintu itu, kami menemukan keselamatan. Kami menemukan padang rumput. Kami diberkati secara rohani maupun jasmani. Karena hanya melalui Yesus lah kami, berkat Abraham sampai kepada kami Tuhan, kata firman Tuhan di dalam Galatia 3. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk umat-Mu. Hamba tidak tahu masalah pergumulan mereka. Tapi firman Allah berkata, Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kau dicobai melampaui kekuatan-Mu. Pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada umat-Nya, sehingga kami cakap menanggungnya. Tuhan, berikanlah jalan keluar kepada umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang berbagai masalah Tuhan berikan jalan keluar, baik masalah jasmani, masalah rohani, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pelayanan, masalah apapun Tuhan. Engkau adalah pintu kemurahan Tuhan untuk kami menerima kebajikan dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kami terima melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh bersukacita karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai seterusnya. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Tuhan membuat engkau berhasil. Tuhan membuat engkau sukses. Tuhan membuat engkau diberkati, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, dalam kesehatan, dalam keuangan, baik secara jasmani maupun rohani. Berkat Allah Tritunggal turun atas engkau semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.